Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perkembangan Islam di Benua Asia, meliputi Asia Tengah, Timur, Tenggara, dan Selatan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, yaitu Maulana Ziaul Haq, yang kedua, Filzah Fatinah, yang ketiga, Nanda Fatimatuz Zahra, dan yang keempat, Dimas Heldi Gunawan. Teori-teori Islam masuk ke Asia Timur. Menurut Profesor Dr. Thomas W. Arnold dalam bukunya yang berjudul Sejarah Lengkap Penyebaran Islam, Islam masuk Asia Timur pada abad ke-7 oleh para pengembara atau saudagar yang berasal dari kawasan Arab melalui jalur sutra. Beliau mendasarkan pendapat sejarahnya ini pada sumber-sumber Tiongkok. Masuknya Islam di negara-negara yang berada di Asia Timur, yaitu Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. 1. Perkembangan Islam di negara Cina. Pertama, catatan tentang Persatuan Ming Agung atau Da Ming Yi Tongzi. Jilid 90 buku yang dirampungkan pada 1461 ini menyatakan Islam mulai disebarkan ke Cina oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad bernama Sa'ad Waqqas atau sahabat Sa'ade Wangsi. Pada masa dinasti Sui, pemerintahan Kaisar Wen atau Kai Huang, prasasti yang dipahat di batu oleh Wu Jian pada 1350 Masehi untuk Masjid Qingjing di Guangzhou. Wu menyebut Islam disebarkan ke Cina oleh Sa'ad ketika dia pada tahun ke-7 pemerintahan Wen 587 Masehi tiba di Guangzhou setelah mengarungi samudra lalu membangun Masjid Huaisheng yang kini masih kokoh berdiri itu. Wen hanya memerintah dinasti Sui selama 20 tahun. Wen mulai menjadi penguasa dinasti Sui 10 tahun sesudah Aminah binti Wahab melahirkan Muhammad pada 570 Masehi. Sedangkan Islam baru mungkin menyebar setelah Muhammad yang usianya 40 tahun menerima wahyu perdana pada 610 Masehi. Itu berarti Wen sudah turun dari singgasananya 10 tahun sebelum malaikat Jibril memerintahkan Muhammad yang sedang berhalwat di Gua Hira untuk Iqra. Kedua, kitab Fujian atau Minsu yang ditulis He Qiaoyuan, sejarawan dinasti Ming. He menulis Nabi Muhammad mempunyai 4 murid atau mentu yang pada masa dinasti Tang pemerintahan Kaisar Gaozu 680 sampai 626 Masehi berkunjung ke Cina lalu menyebarkan agama Islam di Cina. Murid pertama menyebarkan agama Islam di Guangzhou, murid kedua menyebarkan agama Islam di Yangzhou, murid ketiga beserta keempat menyebarkan agama Islam di Guangzhou hingga wafat dan dikubur di Gunung Ling ini. Kedua, yaitu perkembangan Islam di negara Korea Selatan. Menurut warga setempat, komunitas Muslim tiba di semenanjung Korea pada 1024 Masehi di kerajaan Goryeo. Sebanyak 100 orang tiba termasuk Hasan Raza sekitar September tahun ke-15 Raja Hyonjong berkuasa di Goryeo. Kemudian 100 orang pedagang muslim kembali tiba pada tahun berikutnya. Perdagangan kedua negara berlanjut hingga abad ke-15. Mereka pun akhirnya banyak yang menetap di Korea, terutama Muslim Timur dan Asia Tengah. Beberapa Muslim Hui dari Cina juga menetap di kerajaan Goryeo. Kontak dengan masyarakat Muslim terus berlanjut. Pada akhir periode Goryeo, dibangunlah sebuah masjid di ibu kota Kaesong bernama Yekung. Setelah penaklukan Mongol terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada 1270, tak terkecuali Baghdad, Muslim masuk di wilayah Korsel secara signifikan.
dengan aneksasi Jepang di semenanjung Korea pada 1910. Lebih dari 1 juta orang Korea melarikan diri ke Cina dan mereka bertemu dengan komunitas Muslim Cina. Pada dekade berikutnya, beberapa orang Korea masuk Islam dan akhirnya kembali setelah pembebasan negara tersebut pada 1945. Selain berperang melawan Korea Utara, tentara Turki juga banyak mengislamkan warga Korsel. Bersama dengan Imam Abdul Ghafur Kara Ismailoğlu yang mendampingi pasukan Turki dan Muslim Korea pertama, atau mereka yang tinggal di Cina selama era penjajahan Jepang. Bentuk Yayasan Komunitas Muslim Korea. Yang ketiga yaitu perkembangan Islam di negara Taiwan. Pada 2007, terdapat sekitar 53.000 orang Tionghoa Taiwan yang beragama Islam, atau 0,2% dari total populasi. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai tentara dan pegawai negeri. Pada saat yang sama, terdapat lebih dari 80.000 Muslim Indonesia yang menjadi TKI di Taiwan. Keberadaan TKI dan tenaga-tenaga asing lain yang beragama Islam membuat geliat agama Allah di Taiwan semakin terasa. Masjid-masjid bermunculan, gerai makanan halal pun kian mudah ditemukan. Masuknya Islam ke Taiwan, atau waktu itu masih bernama Pulau Formosa, memang tak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Cina daratan. Islam masuk ke Cina melalui kawasan barat negeri itu adalah para pedagang Muslim yang membawa Islam ke Cina pada abad ke-7 Masehi. Di negeri tirai bambu, banyak di antara mereka yang kemudian menikahi wanita setempat. Perkawinan ini menghasilkan kelompok etnis baru di Cina yang bernama etnis Hui. Itu sebabnya masyarakat Cina awalnya menyebut agama Islam dengan sebutan Hui Jiao, yang berarti agama Hui. Tapi belakangan, masyarakat setempat terbiasa dengan sebutan Ye Eslan Jiao atau agama Islam. Mengenai perkembangan Islam di Taiwan, Profesor Lien Yatang dalam bukunya History of Taiwan 1918 menjelaskan warga Muslim di Taiwan umumnya beragama Islam untuk dirinya sendiri. Mereka tidak aktif berdakwah. Mereka juga tidak membangun masjid di pulau tersebut. Sejarah perkembangan Islam di Asia Selatan. Yang pertama, sejarah perkembangan Islam di India. Nama India terambil daripada nama Sungai Sindhi, yaitu satu di antara sungai-sungai yang besar di benua tersebut. Dan sekarang ini, pemerintah di sana berusaha hendak mengembalikannya kepada namanya yang asli, yaitu Barat. Lantaran itu, maka disebut juga Sind, dan Sind telah pula menjadi nama daerah tempat kedudukan pusat negara Pakistan saat ini, yaitu Karachi. Kaum muslimin mengenal daerah ini dengan sebutan Sind sejak 711 Masehi, tepatnya ketika Panglima Umayyah, Muhammad bin Qasim menyerbu wilayah ini. Selama 3 tahun pemerintahan Umayyah menduduki wilayah ini, yakni daerah Indus bawah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Pada masa ini, Islam belum sepenuhnya menguasai wilayah-wilayah yang penting karena fokus Khalifah yang berpusat di Damaskus masih terbagi-bagi di wilayah Asia Tengah, Afrika Utara, sampai Spanyol. Sekitar tahun 750 Masehi, pada masa kekuasaan Abbasiyah, juga terjadi langkah yang sama. Namun Khalifah tidak memberikan dukungan sepenuhnya untuk mengembangkan wilayah kekuasaan di wilayah ini. Hal ini dikarenakan Abbasiyah lebih senang berfokus untuk membina kekuatan sosial budaya di dalam. Baru ketika Abbasiyah mulai memasukkan orang-orang Turki masuk dalam elit kekuasaannya, mereka diberikan tugas penting tersebut. Orang Turki yang diberikan kewenangan untuk menaklukkan wilayah Asia Selatan, khususnya India, adalah Mahmud Ghazni. Dari sinilah kemudian Islam mulai muncul menjadi penguasa India dengan berkuasanya dinasti-dinasti secara bergantian. Gambaran secara umum tentang masyarakat India saat Islam memasuki wilayah ini menunjukkan indikasi yang sangat sulit bagi proses Islamisasi. Ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya pengaruh dan dominasi kultural yang telah dibentuk oleh pendahulu dan penguasanya dalam menciptakan ideologi keagamaan dan sentimen kulturnya. Melihat kondisi ini, seorang sejarawan muslim terkemuka, yaitu Al-Biruni,
mengemukakan bahwa ada 5 hal penting yang menjadi titik perhatian dan sekaligus menjadi ciri khas masyarakat India dalam menolak sesuatu yang datang dari luar, yaitu bahasa, tradisi keagamaan, adat istiadat, fanatisme, dan keangkuhan dalam kebudayaan. Islam di India sendiri baru mulai berkembang karena berdirinya dinasti Mughal. Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal itu memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng di Panipas. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Zahiruddin Babur. Sejak itulah, berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan sebagai ibu kota. Setelah meninggal, Zahiruddin Babur digantikan oleh anaknya, yaitu Nasruddin Humayun. Dan Nasruddin Humayun digantikan oleh anaknya Akbar Khan, yang pada zamannya nanti dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan. Mulai muncul konflik internal dalam dinasti Mughal. Akbar Khan menjalankan pemerintahan bersifat militeristik. Pemerintah pusat dipimpin oleh seorang raja, pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala komandan, dan pemerintah di subdaerah dipimpin oleh seorang komandan. Akbar menerapkan sistem politik sulh-e-kul, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Di samping itu, Akbar pun membentuk din ilahi, yaitu upaya untuk membangun toleransi beragama di India, dan juga mendirikan mazhab dari atau lembaga pelayanan umum yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, termasuk menyiapkan sejumlah pasukan. Setelah meninggal, Akbar diganti oleh anaknya yaitu Jahangir. Jahangir dijatuhkan oleh anaknya yaitu Sheikh Jehan. Sheikh Jehan ditangkap oleh anaknya yaitu Aurangzeb. Setelah ditangkap, Sheikh Jehan dipenjara di bawah tanah. Akhirnya, terjadilah perang saudara antara Aurangzeb dengan kakak tertuanya yaitu Dara. Dara dikalahkan oleh adiknya, dengan demikian Aurangzeb menjadi Sultan Mughal tahun 1658 sampai 1707 Masehi dengan gelar Alamgir Patsah Ghazi. Di antara kebijakan-kebijakan Aurangzeb adalah 1. Melarang adanya perjudian, minuman keras, pelacuran dan narkotika. Yang kedua, melarang praktek sapi. Yang ketiga, memprakarsai perusakan kuil-kuil Hindu. Dan yang keempat, memprakarsai modifikasi hukum Islam yang produknya kemudian disebut Al-Fatawa Alamgir. Setelah meninggal, Aurangzeb diganti oleh sultan yang lemah-lemah, dan akhirnya Mughal diserang oleh Ahmad Shah Durrani dari Afgan. Dan secara perlahan-lahan, Mughal lenyap dari India, terutama setelah Sultan Mughal terakhir Baharuddin Shah kalah dari Inggris pada tahun 1857 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Pakistan. Islam datang ke negara Pakistan sebelum negara ini memisahkan diri dari negara India. Islam tiba di daerah yang sekarang disebut sebagai Pakistan ini pada tahun 711 Masehi, yakni ketika Bani Umayyah mengirimkan pasukan muslim Arab yang dipimpin oleh seorang panglima tentara, yaitu Muhammad ibnu Qasim, melawan penguasa Sind, Raja Dhohir. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa Raja Dhohir telah memberikan perlindungan kepada banyak Zoroastrian Prince yang melarikan diri saat penaklukan Iran oleh Islam. Pengalaman Pakistan mengenai interaksi agama dan politik adalah sangat unik, karena secara integral berhubungan dengan gagasan tanah air yang terpisah bagi umat Islam India yang muncul pada akhir tahun 1930-an. Sejak itulah, sejak berdirinya Pakistan pada tahun 1947, perkembangan politiknya bagaimanapun dipengaruhi oleh Islam dan mungkin tetap seperti itu di masa depan. Pakistan adalah sebuah negara yang didirikan bagi umat Islam, diproklamirkan pada tanggal 14 Agustus 1947. Kelahiran negara ini merupakan buah perjuangan umat Islam yang panjang di India untuk melepaskan diri dari dominasi mayoritas umat Hindu. Negara Pakistan yang diimpikan oleh arsiteknya adalah sebuah negara ideologis, di mana kaum muslimin mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya. Lebih jauh, negara baru ini merupakan negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat sebagai basisnya. Oleh karena itu, ijma sebagai pelaksanaan ijtihad kolektif dipandang perlu, sehingga disetujuilah para ulama masuk ke dalam Dewan Legislatif untuk membantu dan memimpin perbincangan tentang masalah yang berkaitan dengan hukum. Setidak-tidaknya, dalam tingkatan peralihan, hingga hukum Islam telah dimodernisasi. Ide-ide inilah yang kemudian menjadi basis pemikiran politik kaum modernis Muslim di Pakistan. Pakistan berdiri dan merdeka dari Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947. Ia merupakan gabungan dari 5 provinsi India, diantaranya adalah Balochistan, Sindh, Punjab, Bengal, dan Assam.
Presiden Pakistan pertama adalah Muhammad Ali Jinnah sampai sepeninggalnya tahun 1948 Masehi. Sepeninggal Muhammad Ali Jinnah, Muslim Pakistan dihadapkan pada pertentangan yang terjadi. Karena yang pertama, Liaquat Ali Khan, yaitu pengganti Ali Jinnah, kurang memiliki otoritas yang jelas. Dan yang kedua, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu modernis atau Muslim yang berpendidikan barat, dan tradisionalis, yaitu Muslim yang menginginkan pengaturan hubungan agama dengan negara didasarkan pada syariat Islam. Pertentangan ini kemudian melahirkan Konstitusi 1996 sebagai kompromi yang menentukan bahwa yang pertama, bentuk negara adalah demokratis yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariat Islam. Yang kedua, kepala negara harus Muslim. Dan yang ketiga adalah dibentuknya pusat penelitian untuk membantu pemerintahan. Sejarah perkembangan Islam di Bangladesh. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, dengan Myanmar di tenggara, dan Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Umat Islam sudah menginjakkan kakinya di Bengal sejak zaman Umar Ibn Al-Khattab tahun 637 Masehi. Pada tahun 711 Masehi, masih di zaman Umar, Muhammad Ibn Al-Qasim sudah menaklukkan Sind atau Pakistan Barat. Daerah kekuasaan diperluas lagi pada zaman Bani Abbas. Pada tahun 871 Masehi, orang-orang Islam sudah menetap di sana. Pemerintah dinasti Islam yang menguasai daerah Bengal adalah Mahmud Ghaznawi dari Asia Tengah, tepatnya Afghanistan, tahun 1001 Masehi. Kemudian, Bengal dikuasai oleh Kesultanan Delhi. Pada tahun 1341 Masehi, Bengal melepaskan diri dari Kesultanan Delhi dan menyatakan merdeka di bawah pimpinan Syamsuddin Ilyas sampai tahun 1541 Masehi. Setelah itu, dikuasai lagi oleh Afgan, dan kemudian Bengal ditaklukkan oleh Akbar dari Mughal pada tahun 1676 Masehi. Kemudian, Bengal berada di bawah kerajaan Mughal. Pemimpin Bengal disebut Nawab atau Gubernur. Setelah Mughal lemah, Bengal memerdekakan diri tahun 1699 Masehi. Akan tetapi, kemudian Bengal dikuasai oleh Inggris tahun 1757 Masehi, dan ketika merdeka dari Inggris, Bengal disatukan dengan negara Pakistan. Setelah Inggris memberikan kemerdekaan, Pakistan dibedakan menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Ketidakadilan kultur, politik, dan ekonomi mulai dirasakan oleh penduduk Pakistan Timur. Di samping itu, penduduk Bengal merasa dieksploitasi oleh Pakistan Barat. Pakistan Timur hanya menerima 36% dari total pendapatan nasional. Hanya 13% orang-orang Bengal menjadi pegawai pemerintahan, dan kurang dari 13% orang-orang Bengal menjadi tentara. Dari segi bahasa juga, atau kultur, Pakistan Barat memaksakan diberlakukannya bahasa Urdu, padahal mereka memiliki bahasa tersendiri. Ketidakpuasan orang Pakistan Timur terhadap kultur, politik, dan ekonomi Pakistan mengkristal pada akhirnya. Mujibur Rahman pada tahun 1971 Masehi memimpin pemberontakan yang menuntut kemerdekaan. Mujibur Rahman kemudian menjadi presiden Bangladesh pertama. Bangladesh tidak menyatakan diri sebagai negara Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga pada tahun 1988, Dewan Nasional mengesahkan amandemen konstitusi yang menyatakan bahwa Islam adalah negara dengan agama Islam sebagai agama resmi negara Bangladesh. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Asia Tengah. Teori-teori masuknya Islam di Asia Tengah. Ekspansi tentara Arab menuju Cina tidak terlepas dari peran Gubernur Umayyah untuk Khurasan Qutaibah Ibnu Muslim yang melakukan ekspansi menuju Asia Tengah. Penaklukan yang dilakukan Qutaibah menandai masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah yang saat itu dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia. Jaxartes merupakan batas politik dan ras antara bangsa Persia dan Turki. Melintasnya pasukan Islam di Jaxartes memunculkan tantangan baru bagi orang-orang Mongolia dan para pengikut agama Buddha. Tak hanya di Jaxartes, di Bukhara dan Samarkand juga terdapat banyak kuil peribadatan agama Buddha. Dengan adanya tentara Islam, umat Buddha kala itu berpindah memeluk Islam meskipun di antara mereka ada yang menjadi Muslim untuk menghindari pajak. Namun kemudian Bukhara, Samarkand, dan Khawarizm menjadi tempat pusat tumbuhnya Islam di Asia Tengah.
Masuknya Islam di negara-negara yang berada di Asia Tengah. Yang pertama, Uzbekistan, yang kedua, Kazakhstan, dan yang ketiga, Tajikistan. Yang pertama, perkembangan Islam di negara Uzbekistan. Peradaban Islam masuk ke wilayah yang saat ini disebut Uzbekistan pada sekitar abad ke-8 lalu. Ketika itu, pasukan kekhalifahan Arab dari Persia menguasai Mawaran Nahar atau lahan yang berada di antara sungai, yaitu wilayah di antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Masuknya pasukan kekhalifahan Arab itu membawa ajaran Islam yang langsung bisa diterima oleh rakyat setempat. Pada 327 sebelum Masehi, Raja Alexander yang Agung pun sempat singgah di wilayah Uzbekistan, khususnya wilayah yang dahulu bernama negara-negara Sogdian atau Baktrian. Akan tetapi, perlawanan rakyat kemudian membuat pasukan Alexander Agung harus mundur. Dan wilayah yang kini bernama Uzbekistan kemudian dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran Persia, yaitu Partian dan Sasanid. Yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Kazakhstan. Sebagian besar orang Kazakhstan adalah Muslim Sunni bermadzhab Hanafi. Islam dibawa oleh orang Arab ke Kazakhstan dan mencapai kawasan ini pertama kali pada abad ke-8. Islam pertama kali menyebar di bagian-bagian selatan Turkistan, kemudian berangsur-angsur tersebar ke utara. Raja-raja Samani juga membantu menyebarkan Islam dengan kegiatan dakwah mereka, khususnya di sekitar kawasan yang berdekatan dengan Taras. Sebagai catatan, Kekaisaran Samanid atau Persia Samanian juga dikenal sebagai Kekaisaran Saman. Dinasti Samanid Imarah Samanid adalah kekaisaran Sunni Iran yang memerintah dari 819 hingga 999. Berpusat di Khorasan dan Transosania. Kekaisarannya mencakup seluruh Afghanistan saat ini, sebagian besar Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan sebagian dari Kazakhstan dan Pakistan. Yang ketiga, yaitu perkembangan Islam di negara Tajikistan. Islam adalah agama yang dominan dari seluruh Asia Tengah, dibawa ke wilayah tersebut oleh orang Arab pada abad ke-7. Sejak saat itu, Islam telah menjadi bagian integral dari budaya Tajikistan. Misalnya, negara Samanid menjadi pelindung setia arsitektur Islam dan menyebarkan budaya Islam sampai Persia jauh ke jantung Asia Tengah. Ismail Samani yang dianggap sebagai ayah dari bangsa Tajikistan mempromosikan upaya misionaris Muslim di seluruh wilayah hingga populasi di Asia Tengah mulai tegas menerima Islam dalam jumlah yang signifikan, terutama di Taras, sekarang di zaman modern Kazakhstan. Selama era Soviet, upaya untuk mensekulerkan masyarakat sebagian besar tidak berhasil, dan era pasca Soviet telah melihat peningkatan yang ditandai oleh praktik keagamaan, jumlah muslim yang berpuasa selama bulan Ramadan yang tinggi, hingga 99% dari muslim di pedesaan dan 70% di kota berpuasa selama bulan terakhir Ramadan. Sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Berikut teori-teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, menurut Arnold, berdasarkan pendapat sejarahnya ini, pada sumber-sumber Tiongkok, berita dari Tiongkok itu menginformasikan menjelang akhir abad ke-7, terdapat seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Berita Tiongkok menyebutkan di masa dinasti Tang, tepatnya pada abad ke-9 Masehi dan ke-10 Masehi, orang-orang Tasi sudah tercatat tinggal di daerah Kanton, dalam kurung Kanfu, dan Sumatera. Tasi adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah memeluk Islam. Yang kedua, menurut J.C. Van Leur dalam bukunya yang berjudul Indonesian Trade and Society, koloni-koloni Arab Muslim telah berdomisili di barat Laut Sumatera, yaitu Barus. Daerah penghasil kapur Barus terkenal sejak tahun 674 Masehi.
Terdapat leur. Ini didasarkan pada cerita perjalanan para pengembara yang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, menurut Taufik Abdullah, dalam karangan buku beliau yang berjudul Sejarah Umat Islam Indonesia, beliau menyatakan bahwa sejauh ini belum ada bukti di tempat-tempat yang telah disinggahi oleh para pedagang muslim itu masyarakat lokalnya telah menganut Islam. Seturut analisisnya, adanya koloni yang terdiri dari para pedagang Arab itu bisa jadi karena mereka berdiam di sana untuk menunggu muslim yang baik untuk berlayar melanjutkan perjalanan. Sejarah masuknya Islam di negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Yang pertama, Filipina. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 Masehi melalui Malaysia dan Indonesia di bagian selatan, tengah, dan utara Filipina. Jelasnya, setelah mundurnya Majapahit yang dibawa oleh Mubalik Brunei dan Johor Malaysia. Berdasarkan berita Sulu, agama Islam masuk di Pulau Sulu dibawa oleh Syarif Al-Mahdum, seorang mubalik Arab pada tahun 1380 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Syarif Abu Bakar sebagai mubalik keliling. Demi kelangsungan perjuangan umat Islam di masa mendatang, Syarif Abu Bakar mendirikan sebuah kerajaan Islam di bawah pimpinan Muhammad Kebungsuan. Ia sebagai Sultan Mindanao. Namun, belum lama berdiri, datanglah bangsa Portugis ke Filipina yang dipimpin oleh Villa-Lobos dengan membawa ajaran Nasrani pada tahun 1543 Masehi. Di samping ingin mengeruk kekayaan dengan menguasai ekonomi dan perdagangan negara yang dijajah dan mendapat perlawanan dari putra Muhammad Kebungsuan yang bernama Syarif Makalar. Yang kedua, Thailand. Agama Islam datang di Thailand pada abad 10 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Hindustan. Umat Islam Thailand bertempat di Bangkok Noi, dalam kurung Bangkok kecil, dengan izin raja, karena mereka tidak suka hidup bersama penduduk asli yang masih memelihara babi. Bangsa Thailand menyebut umat Islam dengan sebutan Kek Islam. Di Bangkok Noi, umat Islam mendirikan Masjid Agung yang pertama kali di Thailand. Pengikut umat Islam pada umumnya keturunan dari saudagar-saudagar Arab dan Hindustan. Dalam perkawinannya dengan penduduk asli Thailand, anak keturunan mereka pada akhirnya sebagai penerus perjuangan agama Islam di Thailand. Yang ketiga, Malaysia. Menurut salah satu ahli pakar sejarah yaitu Wan Hussein Asmi dalam kitabnya yang berjudul Islam di Malaysia, Kedatangan dan Perkembangan, beliau berpendapat bahwa datangnya Islam pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab sudah sampai pada gugusan pulau-pulau Melayu, di mana Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan dagang Indonesia pada paruh ketiga abad tersebut, yang dimana menurut beliau para pedagang tersebut juga singgah di pelabuhan dagang di Malaysia. Yang ketiga, Malaysia. Menurut salah satu ahli pakar sejarah yaitu Wan Hussein Asmi dalam kitabnya yang berjudul Islam di Malaysia, Kedatangan dan Perkembangan, beliau berpendapat bahwa datangnya Islam pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab sudah sampai pada gugusan pulau-pulau Melayu, di mana Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan dagang Indonesia pada paruh ketiga abad tersebut, yang dimana menurut beliau para pedagang tersebut juga singgah di pelabuhan dagang di Malaysia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam video presentasi tersebut, baik dalam hal pemaparan materi atau materi dan editing video. Maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik kalian. Dan sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.